wal asahu istiratul lafdin ka'arduka al-akhirni. Dalam masalah ariyah yang kemarin kita tahu definisi daripada ariyah, yaitu ibahatul intifa, memperbolehkan untuk diambil kemanfaatan ma'abakoi ainihi dalam hal-hal yang diambil kemanfaatan masih ainnya, bendanya tidak berkurang. Intifa'an mubahan maksudan dan penggunaan yang dilegalkan syariat serta kemanfaatan yang atau penggunaan yang maksudah. Maksudah itu yang sesuai dengan diproduknya barang tersebut. Maka tidak sah meminjamkan uang, meminjam nasi, karena bisa dimanfaatkan dengan menghabiskan barangnya. Juga tidak sah hal-hal yang bisa diambil kemanfaatan yang tidak diperbolehkan, sebagaimana alat-alat musik yang tidak halal. Nah, kemudian cara daripada peminjaman menurut pendapat yang ashah harus ada lafaz, yaitu seperti a'arduka al-akhirni. A'arduka, saya meminjamkan barang kepada kamu, atau akhirni, tolong pinjamkan barang kepadaku. Wayak filaku asbabdu ahadima mahmah fi'il akhor. Cuman lafaz ini tidak harus berupa ijab qabul, yang terpenting lafaz itu menunjukkan legalitas penggunaan barang tersebut atau izin barang tersebut. Karenanya bisa dengan salah satu dari kedua orang yang transaksi, yang satu cukup dengan menggunakan, yang satu memakai. Misalnya, ini saya pinjamkan kepada engkau, seorang sah bicara apa-apa langsung dicukup barangnya. Jadi kita sini awakmu langsung dicukup, jinggo ora apa-apa. Atau dia katakan, nah ini itu pinjaman kepada sepedamu, pinjaman nang aku, lalu ditokno, itu wis kena, apapun enggak, ya kan, wis ditokno sepeda, ya wis tapi oleh. Kama fi bahati to'am, seperti halnya diperbolehkan satu lafaz dari salah satu kedua pihak di dalam ibahatu to'am. Bahkan kalau di dalam ibahatu to'am ini semestinya tidak usah dengan lafaz pun juga diperbolehkan. Seperti disuguhno niku wau sampean dikai jajan wis dikai lafaz apa ora? Kan yo enggak kan? Nah, yes, tapi wis domno niku berarti nggih alat. Lah niku ya wis ora apa-apa maksudnya. Nanti apa? Itu ibahah.
Seperti kita kenduren dalam ibadah doa mesti dilungi karo piring didumi kan ya wis lah. Walaupun monggo niki kula persilahkan dateng panjenengan masih ora enek persilakan sing penting niku izin. Bahkan secara global penggunaan barangnya orang lain model apapun itu aslinya hanya sing penting menunjukkan izin. Pokok izin baik itu dengan lafaz dengan korenah diperbolehkan. Itu dikembangkan di dalam semua transaksi. Hal ini karena ada beberapa ayat dan hadis yang saling melengkapi. Kalau kita lihat di dalam dawuhnya Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodit. Jangan sampai engkau makan hartanya manusia dengan cara batil kecuali dengan dagang yang disertai ridho. Berarti di situ harus ridho. Kedua, dawuh kanjeng Nabi, la yaqilu ma'mri'in illa bi nafsin. Tidak diperbolehkan engkau makan hartanya orang lain atau hartanya orang lain tidak halal bagi kamu kecuali dengan legowo. Di binafsin itu bahasa Blitaran legowo, ikhlas. Kemudian dalam masalah hartanya yatim, Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan cara zalim, berarti tanpa izin, tanpa legalitas syariat, sama halnya dengan makan api neraka. Dan karena makanannya api, ya kumpulnya di api. Wasa sebuah sayas launa sayur, dia akan masuk dalam api neraka. Ketika turun ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman dan ayat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, apalagi hadis tabakul atau hadis la yaqilu ma'mri'in illa bi nafsin. Kehidupan zaman sahabat kurang begitu harmonis, karena ketika disuguhi makan orang tua tidak mau, disuguhi makan bebeknya tidak mau, disuguhi makan saudaranya enggak mau. Kenapa? Karena khawatir dalam penyuguhannya itu tidak binafsin, enggak halal, yang sehingga makan hartanya orang dengan batil. Makan bersama anak yatim enggak berani, sehingga urusan hartanya anak yatim terbengkalai. Sebab orang takut ngurusi hartanya anak yatim, nanti khawatir katutan. Nah, sehingga mendingan tidak ngurus. Karena mendingan tidak ngurus, akhirnya tidak ada yang ngurus. Lalu Allah Ta'ala telah memberi kebebasan dengan selebar-lebarnya dengan ayatnya laisa 'alal a'ma harajun 'alal
maridi haraj wa ala raji harajun ala ala maridi harajun ala ala kusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwatikum au buyuti akhwatikum au buyuti amamikum au buyuti amatikum au buyuti akhwatikum au buyuti khalatikum au mamalakum mafatihah fala junaha alaikum antakulu jami'an au astata au mamalakum mafatihah au sadiqikum fala junaha alaikum antakulu jami'an au astata. Tidak apa-apa pemangan bersama orang tunanetra walaupun dia tidak bisa memilih lauk pauk yang enak. Tidak apa makan bersama orang yang sakit walaupun makannya enggak dokoh. Sedangkan kamu agak dokoh ini pula dokoh. Tidak apa-apa makan dengan orang pincang dan lain sebagainya. Juga wala tak pulang buyutikum wa buyuti abaikum wa buyuti abnaikum wa buyuti banatikum. Kau makan di rumahnya kamu sendiri, di rumahnya orang tuamu, ayah dan ibu, anak putra dan putri, paman dan bebek dari bapak, paman bebek dari ibu, al-mamalaktum mafatihah atau makan pada orang yang menyerahkan kunci kepada kamu untuk merawat rumahnya, menjaga rumahnya, au sadiqikum atau makan pada teman akrabnya, pada sodiknya, bolopeleknya. Fala junaha alaikum antakulu jami'an aw astata. Tidak halal, tidak apa-apa bagi kamu makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari ayat yang kedua ini sangat bebas tanpa harus izin makan hartanya orang tua dan lain sebagainya. Nah dari sini diambil kesimpulan ayat Al-Quran menyebutkan dengan kata ta'akum dinakalakum antakul min buyutikum wa buyuti abaikum wa ummahatikum dan seterusnya, yang mana orang-orang itu korenahnya ridho, yang berarti akhirnya dirumuskan tidak halal makan hartanya orang lain kecuali ulima ridho'uhu. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatawi Kubronya ditanya bahwa akmalul qair bi ilmi ridho maksusun bidiyabah amun fi kulli syai'. Mengambil hartanya orang lain yang sudah maklum keriduannya, sudah diketahui keriduannya, ini khusus dengan suguhan atau umum dalam segala hal? Jawabnya Ibnu Hajar, amun fi kulli syai'in ulima ridho. Makan hartanya orang lain itu umum dalam harta apa saja, asalkan diketahui ridhonya. Cuma in bana khilafuhu fa alaihi doman. Kalau nanti ternyata salah duga, dikira halal, dikira ridho, tiba-tiba merengut, ya fa alaihi doman, wajib tanggung jawab, begitu saja. Nah, oleh karenanya korenah itu yang hanya lafaz atau pekerjaan itu hanya sebagai korenah pengantar ridho. Tapi sebenarnya hanya itu, di lafaz pun juga hanya pengantar ridho.
Karenanya walaupun toh lafaz itu sebagai pengantar ridho, namun ketika ada korenah yang menunjukkan tidak ridho, ya tetap tidak halal walaupun ada lafaz formal ridho. Contohnya ketika sampan datang pada orang yang sedang makan, mangane pas-pasan, daya pisan. Nah, terus sampan dijak makan, monggo. Nah itu dalam penawarannya itu hanya min syafati wajhin, min khumrati syafah, penuh abang-abangi lambi ngono. Nah, ngono sampan terus melok. Walaupun ada legal formal tetap haram. Nah, tetap haram. Kenapa? Karena jelas ada korenah tidak ridho. Tapi sebaliknya walaupun nggak ada lafaz tapi ada korenah ridho, nggak apa-apa. Mas kawin pun juga demikian. Faiza taitumuhunna fala ta'khudhu ujurahunna fala ta'khudhu minhunna syai'ah. Kalau kau sudah memberikan ujurahnya sang istri, jangan sampai engkau atau maharnya sang istri, jangan sampai engkau mengambil sedikit pun, enggak halal. Tapi fa in jibna lakum faqulani mari ana nek dhek itu ya pangan. Ini. Dengar gua ini. Lah, fi'lun juga demikian. Seperti panjenengan disadari kayak ngoten kan fi'lun. Itu diperbolehkan kok ada korena. Tapi kalau ternyata ada korena terus korenanya keliru, yo hak sah. Contohnya ada orang surbanan cobahan terus sualami templek, dikira wong ulama, wong sufi dipae wong sufi. Niku mboten salah. Walaupun sudah jelas-jelas dikasih. Atau sesuatu yang diberikan karena takut. Ini gak takei kok bisa jadi dijaluk, bisa jadi molo. Molo itu bisa jadi kendaraan harus dirusak dan sebagainya. Seperti yang terjadi wonten perapatan lampu merah wonten niku. Jane gak dikei tapi ya gak dikei mengko kendaraane diberet-beret. Akhirnya dikei karena khaufan. Iku nggih karo. Atau dikei karena sayaan. Dijane ora tak kekno tapi yo ngarepe wong akeh ora penak. Kabeh salaman aku gak salaman ora pantes. Iki nggih mboten halal. Inna ayana sultan ala yang tulisanatin bika bidarima in aduru anti binaksin la khaufan wala hayaan jasa akhduhu. Pokoke la khaufan wala hayaan jasa akhdu ila bahwa min adli awalina subate. Bahkan wa iradatu syarfil masoleh la tusayyiru halal. Sesuatu yang diberikan karena takut atau karena malu itu tidak halal. Wa iradatu syarfil masoleh, walaupun mengambilnya itu digunakan untuk kemaslahatan, keinginannya untuk masalah untuk bangun masjid, bangun musola, la tusayyiruhu halalan, tidak bisa menyulap yang asalnya haram menjadi halal. Itu haramnya nongkone tok nongkone sahal sing aleh kon krono isin krono kan yo gak apa-apa to. Itu haruma qabluhu, haram nrimo. Makanya ketika kita akan bangun masjid, bangun apa, kadang-kadang di dalam menggeruk penghasilan yang banyak-banyaknya, terus
di hadapan banyak orang, kamu berapa? Kamu berapa? Akhirnya muninya itu, bilangnya itu karena izin. Nah, ini pun mboten halal. Walaupun tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi kalau uang ngele tadi. Nggih, narjet ini ya ora oleh kejaba lek barang wajib. Lek wajib khudz min amwalihim sedekatan tutahhiruhum. Lek wajib itu dicukuk, dirampas ya oleh lek wajib. Ini barang yang tidak wajib. Orangnya malu mriin. Lek wajib kan wis hak wong liya to ngene. Nah, termasuk panjenengan ditang orang bayar cara ingkar atau piye langsung colong halal iki. Niku halal. Nah, sedangkan digunakan akad ada transaksi. Transaksi itu hanya sekedar sarana untuk mengantarkan ridho, menunjukkan ridho. Cuman ketika nanti sudah ada transaksi dan dohir batine ora ridho, itu secara formalitas, secara hukum dohir, secara nang pengadilan itu bakal sah. Karena apa? Karena urusan hukum dohir itu ya melihat dohirnya. Disinilah perlunya mensinergikan antara tasawuf dengan fikih ini. Karena fikih itu sudah dipasang ini. Makanya seperti yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang tidak formal, yang tidak sah itu bukan berarti haram. Contohnya seperti kita menjual ulat, menjual pupuk kandang dan sebagainya. Nah itu tidak sah dalam secara formal. Tidak sah secara formal. Tapi dalam secara batin tetap halal. Kita membeli terus duitnya ya halal. Karena apa? Maksudun birrido, sama-sama ridho. Sing oleh rabuh ya ridho, sing apa itu punya, sing dapat uang juga ridho. Ini kita bedakan antara hukum formal karo halal itu. Oleh karenanya dalam bek-bek mu'atoh itu sing terpenting kira-kira barang tersebut tidak mengakibatkan munazaah, nggak mukhosomah, nggak geger di hadapan hakim, walaupun nggak pakai akad nggak masalah, mu'atoh nggak masalah. Lah yang perlu formal yaitu yang ketika nanti geger perlu lapor nang hakim. Ngoten lho. Ya seperti ini kadang-kadang ya tidak harus formal. Ngoten Indonesia niku lek mestine secara formal sampean tuku mobil. Gak disualekno. Gak ada witansi. Wah ini bisa jadi bahaya mulai itu secara formal. Loh kenapa kok bahaya? Nanti setelahnya itu dituduh menggelapkan, dituduh mencuri, terus lah BPKB-nya kan dibunuh. Nah, itu disuruh
nyuratno tiba malah didol, ini bisa terjadi semacam itu, menang dalam cara formal. Makanya cara formal mestinya belum sah panjenengan membeli mobil lek ora enek witang sini, sebab nanti akan kalah nih di hadapan hakim. Nah ini kan barusan terjadi, ada kiai membeli kendaraan wis welek tulisannya mergo 15.000 wae pickup. Wis mati pisan. Akhirnya yo dianggap kena polisi, dianggap penadah, malah entek uang kayak. Kenapa? Karena dia membelinya semacam itu ya, atau BPKB ini ternyata yang menjual itu ya wong penggelapan, orang apa itu namanya pinjam kendaraan terus dikongkon nyiratno pisan, terus langsung pinjam BPKB ini terus dijual. Nah, terus saya sanksinya kan nggak ada. Akhirnya juga kena. Ini cara formal. Mestinya cara hukum Indonesia membeli yang semacam itu kan belum cara, karena masih bisa digugat. Betul. Tapi ya wis lah pulau dewi gak mungkin akan munazaah, akan mukhasamah, ya tidak masalah. Itu halal-halal lain kan. Jadi kesimpulannya kata-kata sah kalau menutupi syarat ini itu yang dimaksudkan adalah nufud, yaitu bisa memiliki dengan tam, bisa sempurna, tidak bisa diganggu gugat. Betul. Yang dimaksud sah. Makanya kadang bahasa itu sah, kadang bahasa jawas. Walaupun kadang jawas makna yasih, makna yasihu. Dalam sini itu beda. Yasihu dengan yajuzu, dengan yakilu. Kalau kita mengambil artinya orang lain ya jelas nggak salah, enggak. Kalau pilih itu ya tetap layasiku. Yang sehingga bukti layasiku kalau dia itu mengaku nggak ridho ya tetap harus doman. Ini dampak dari layasiku. Tapi halal karena sudah diketahui ilmu ridho. Karena diketahui ilmu ridho berdasarkan korena harus dibaca betul dengan secara detail tentang siapa yang memberikan, wateke piye, wonge bakhil urpa, minal bukhola atau minal askhiyah. Terus besar dan kecilnya barang. Makanya ketika akan diberangkatkan kok mohon untuk diibrokkan, diikhlaskan kalau kira-kira besar dan berat ya harus berhubungan dengan ahli waris. Ini gue sing asli dengan iku didelok besar kecilnya seberapa? Ya besar kecilnya itu ya delok wonge iso 100.000 bisa menjadi besar bagi orang yang minal bukhola kan ngoten dalamnya. Ya teng riku. Wa muqabil asam madzakarahu al-mutawali annahu la yustaratu lafdun. Jadi menurut muqabil asam hal ini tidak perlu disyaratkan harus ada lafaz. Hatta law atau Aryan komison fala bisa tamat hal-hariah, sehingga ketika dia menyerahkan baju kurung karena pinjaman tanpa sepatah pun keluar dari mulutnya, semoro ana wong arep salat diberi sarung kemudian dinggu sempurna hariahnya.
Berarti sempurna Arya yang semacam ini berarti sah di dalam hukum. Nah, disah menurut hukum formal melihat di dalam korenah lisan. Makanya di dalam memberi keputusan hakim itu tidak hanya dari satu sisi secara formalnya, harus dilihat dari beberapa segi dan harus ada saksi-saksi dan yang bisa meyakinkan pada hakimannya itu isinya. Nah, hukum kedua yang semacam ini, kalau ternyata nanti diimplementasikan di dalam pemerintahan, ini nggak bisa dipraktekkan. Karena di dalam undang-undang itu harus berdasarkan yang disepakati. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang disepakati milih mana satu dengan dua ini. Nah, nanti kalau sudah yang dipilih dan dirumuskan, ya itulah yang nanti akan ditetapkan, baik itu qaul tsani atau qaul awal, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tidak bisa kita dalam masalah hukum sosial terus ngotot, kalau belum asal boleh, nggak bisa, boleh nggak boleh, undang-undangnya ngoten niku. Nah, karena kalau di situ dibiarkan menurut ini boleh, tidak karo-karuan itu nanti. Pilih ada yang hukumi. Oleh karenanya kitab fikih yang ada di sini itu sebenarnya bukan untuk kita amalkan saja, tapi bahan rumusan membuat undang-undang. Nah, bahan rumusan undang-undang yang sehingga menjadi amar atau nahi. Nah, disinilah letak dari amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan tengriku, yaitu dari DPR merumuskan undang-undang. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di situ ada amar, bahwa amar itu kan tolak, mewajibkan dan melarang, mengharamkan. Nah, kalau yang disampaikan oleh mubalek itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar. Nah, kurwadun menuai. Karena nggak bisa ilzam, kata amar kan ilzam kan. Tolakul fi'li kok. Di sini nggak ada tolak karena tidak punya palu untuk ilzam, untuk mewajibkan atau melarang cara paksa, nggak bisa. Maka yang aslinya dengan lesan ya rumusan di dalam DPR niku. Kemudian kalau dengan iat ya melaksanakan undang-undang itu dengan iat. Nah, makanya dengan iat bukan berarti membubarkan langsung terus ada orang itu, tidak, ya harus dengan disidangkan di dalam hakim, itu yang dimaksudkan dengan iat. Nggak bisa dipraktekkan dengan iat langsung membawa pentung, terus ada orang nggak puasa dipentumi, terus orang jualan di obrak-abrik. Itu bukan dengan iat, itu ifsad itu. Nggak bisa, karena itu melanggar apa? Melanggar kesepakatan, melanggar amar ma'ruf malahan. Lu dengerin dulu kan sulit.
Nah, baru kalau sudah ada amar kita memerintahkan dengan tegas lah, yang memerintahkan itu siapa? Itu ya pelaksana hukum dan Indonesia ini ngoten. Nah, jadi dikira amar ma'ruf nahi munkar biliat pokok mampu, terus akhirnya ada orang dipaksa dikeruduk dia dulu itu nggak boleh. Main hakim sendiri ya perlu dimungkari. Nah dengerin loh, ini bedanya udah nangge Indonesia. Saja ya tidak di Indonesia semuanya di daerah di hukum Islam pun juga demikian, karena ada dalam negara Islam itu juga ada rumusan tersendiri, sudah ada rumusan tidak sama dengan terus mau cari fikih dengan cara bias, oleh kayak ngono ya belain bukan, nggak bisa, karena nggak bisa akhirnya ketika nanti hukum tersebut digunakan untuk secara fikih, maka mazhab daripada hakim akan menentukan. Enggak, lek dipikir dan mazhab hakim di Indonesia gak menentukan, tapi mazhabnya DPR yang nanti akan menentukan. Karena yang membuat undang-undang itu, lah undang-undang dicocokkan dengan siapa? Ya kalau zaman dulu tidak ada konsep yang baku, seperti waktu Qadil Qudot, siapa itu namanya, Abu Yusuf, itu buat sendiri kan, nah saat ini kan wonten DPR undang-undang di sana dulu. Pun angel, mari kita sinkronisasikan antara hukum Islam dengan Pancasila. Makanya jangan sampai hukum Islam dibenturkan dengan Pancasila, nggak bisa dibenturkan karena nggak bertentangan, tinggal pelaksanaannya saja. Pun wakata lau farosa lidaifihi bisaton falaisa alaihi fala bisa alaihi adalah alaihi. Demikian pula ada orang yang beber karpet untuk tamu, seperti halnya hari raya menengkai iswani beber karpet atau beber atau meletakkan kursi untuk tamu. Lah terus tamunya duduk situ tuh ahriyah. Dipanjenengan duduk di karpet ke niki ahriyah. Tapi lek musola niki mboten ahriyah. Istiqomah. Inti babil hak liwali. Ada bikilafi pasti liman yajlisu alaihi falaisa i'aratan liman jalasa alaih, kecuali kalau memang dibeber untuk orang yang duduk di atasnya. Ini tidak termasuk ariyah kepada orang yang duduk di atasnya, sebab harus ditakyid dibeber untuk siapa. Dan ariyahnya untuk siapa? Berarti dibeber untuk orang yang akan duduk di situ, terus panjenengan langsung duduk tamu, bukan untuk tamu loh. Nah ini gak boleh. Itu gosok. Ini sama dengan suguhan. Suguhan itu kalau bisa dihidangkan tanpa ada lafaz kan halal. Tapi diapa? Tapi kudu dilihat bahwa hidangan itu sudah dihidangkan terlebih dahulu apa tidak. Kalau dihidangkan terlebih dahulu masih dilihat itu. Wong dihidangkan itu untuk tamu spesialis akan datang, sampean teko dhisik.
Ya nggak halal itu. Lagi lah, nggak halal itu. Tapi nggak bisa diambil rata terus lewat diafah itu halal enggak. Itu diafah untuk siapa? Ini maksudnya terjadi. Lek diafah yang bebas seperti waktu hari raya. Mana ini jenisnya diafah ini sih liman ridaifi. Nanti bisa tuh ridaifi. Tapi lek sing bisa tuh alaihi niku pajalah aku. Pasti kiriman ya jenis alaihi niku kayak gini memberi hidangan untuk orang yang dihidangi ini kata sini ya bukan tenok lamaran bukan tenok dayo penting nah itu dihidangkan untuk orang yang dihidangi ini panjenengan tunggu di kudu tidak termasuk doifun tidak termasuk mudiafa tidak termasuk ibadah. Ada deh. Nah, berarti bagaimana? Yo aslinya kembalinya kepada nikah mau halal kok diizini apa? Tidak. Terus diizini dibinafsin atau tidak? Saya paham. Nah, niku fikih ngoten niku fikih. Jadi orang usah terlalu tek, wah ibaratnya gini, wah malah stres nih dengan ini gini. Misalnya ini kan ngoten itu ibaratnya gini akhirnya gak usah dodol ular rasa dodol teleton rasa haram kabeh itu udah karu-karuan mungkin. Jadi kita kembalikan kepada substansial, walaupun nanti masih dipertentangkan apakah bahasa itu melihat dari makna letterlek atau melihat dari maksud makna yang dikandung iktida'ul lafzi. Itu masih khilaf nih nanti di episode 5 wonten. Yes.